got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan lanjut pada bab ke-19, yaitu NFS server. Di materi pertama kita akan membahas pengenalan NFS dan penginstalannya. Jadi NFS itu apa sih? NFS adalah sebuah media untuk transfer file dari Linux ke Linux nih, atau antar Linux. Kalau dari Linux ke Windows itu menggunakan media Samba, bukan NFS. Nah, kita nanti akan buat Debian server ini memiliki data dengan direktori yang mana data tersebut bisa diakses oleh klien Ubuntu. Karena kedua VM ini merupakan berbasis Linux. Jadi langsung aja kita praktek ya. Langsung saja kita untuk install NVS-nya ya. Sebelumnya teman-teman bisa cek internet dengan ping Google. Jika sudah, teman-teman bisa cek repository dengan perintah nano etc apt sources.list. Di sini punya saya sudah ada repositorinya. Jika punya teman-teman belum ada, teman-teman bisa isi. Untuk materi repository sudah pernah saya bahas di bab 16 ya, yang routing topologi. Lalu kita Ctrl X, lalu kita bisa apt update teman-teman. Apt update, lalu kita tunggu. Jika sudah apt update, teman-teman bisa langsung install dengan ketik apt install nfs min kernel min server. Lalu enter, kita tunggu ya, dan kita enter. Dan ya, di sini saya sudah berhasil ya teman-teman. Materi yang kedua yaitu konfigurasi NFS read only. Jadi kita akan membuat direktori pada Debian server dan bisa diakses oleh Ubuntu client, namun aksesnya nanti hanya read only saja. Jadi langsung saja ya teman-teman, bisa ls/ nih teman-teman. Nah, nantinya kita akan buat direktori di ls/ ini. Kita bisa ketikkan mkdir /nvs1. Jadi nanti nama direktorinya adalah nfs1 teman-teman. Kita bisa enter. Nah, lalu kita akan masuk ke nano /etc/expors. Enter. Nah, di sini agar bisa diakses oleh IP apa saja dan mendapatkan hak akses read saja. Nah, lalu kita taruh di bagian paling bawah. Kita bisa ketikkan /nfs1, lalu tab 2 kali. Lalu kita bisa tambahkan tanda bintang ya teman-teman. Lalu tanda dalam kurung RO kurung tutup. Ketika kita mengetikkan tanda bintang ini, itu dengan bermaksudkan mendefinisikan bahwa IP address apa saja atau siapa aja nih yang bisa mendapatkan hak akses read only. Kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter ya. Lalu teman-teman bisa restart dengan perintah system ctl restart nvs min server. Dan ya, kita sudah berhasil teman-teman. Yang ketiga, ini ada mengakses NVS dari Ubuntu client. Jadi di sini kita akan membuat Ubuntu client ini bisa mendapatkan hak akses atau menggunakan file yang sudah dikonfigurasi untuk sharing file ke Ubuntu desktop. Sebelum kita menerima file yang ada pada Debian server, maka kita juga harus install software sebagai penerima di Ubuntu client ini. Teman-teman bisa cek internet dulu ya. Oke, di sini punya saya sudah terkoneksi. Langsung aja kita untuk masuk ke root dulu teman-teman, untuk cek ini
untuk cek repository. Nah, di sini sebenarnya saya sudah ada repositorinya. Kita bisa Ctrl X, lalu teman-teman bisa apt update ya. Nah, di sini saya sudah apt update. Langsung aja saya untuk exit. Langsung saja kita untuk install dengan ketikan sudo apt install nfs min common teman-teman. Enter. Oke, di sini sudah terinstall. Setelahnya kita akan melihat direktori mana yang sudah di-sharing oleh Debian server. Sebelumnya kita pastikan dulu bahwa Ubuntu dan Debian ini bisa berkomunikasi dengan ketikan ping IP dari Debian servernya. Oke, di sini sudah bisa berkomunikasi. Lalu kita bisa ketikkan showmon min lalu IP dari Debiannya nih teman-teman. Nah, di sini terdapat /nfs1. Jadi inilah direktori yang sudah di-sharing oleh Debian server. Kita bisa pwd untuk cek lokasi. Saya berada di home dan /user ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa masuk ke root nih teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan mount, lalu IP dari Debian, lalu /2/nvs1 spasi /home/user/directory untuk terima file dari nvs. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa exit nih teman-teman. Lalu kita bisa cek ya, ls terima nfs1. Oh ya teman-teman, sebelumnya di sini saya sudah membuat direktori untuk terima nfs. Nah, jadi cara buatnya teman-teman bisa ketikkan mkdir terima min nfs1 seperti ini. Nah, karena di sini saya sudah membuatnya, jadi tulisannya seperti ini. Dan saya juga sudah membuat file teman-teman yang bernama naswa.txt. Nah, selanjutnya saya akan buat file lagi di server. Kita bisa ketikkan touch. Misal di sini hello.txt ya. Lalu kita bisa ke Ubuntu client. Kita coba cek. Nah, di sini sudah ada dua file yang bernama hello.txt dan naswa.txt. Jadi di sini saya sudah ada filenya ya teman-teman. Yang keempat ini ada mengkonfigurasi nfs read write. Sebelumnya kan nfs1 itu kan mendapatkan hak akses read ya, dan juga bisa diakses oleh IP apa saja dengan simbol bintang. Nah, namun sekarang kita akan coba membuatnya itu ada akses read dan write. Nah, coba saya ketikkan touch terima nfs1, lalu /naswa.txt misalnya. Saya coba edit atau saya coba eksekusi. Di sini akan terdapat denied atau read only file system karena saya hanya mendapatkan hak akses read. Nah, selanjutnya kita akan membuat direktori dan file baru yang aksesnya read dan write. Jadi bisa dibaca dan bisa dieksekusi. Langsung aja kita untuk buka server 1. Nah, nanti kita akan buat file dan direktori yang aksesnya read dan write, juga akses untuk IP-nya hanya untuk di IP 172 saja teman-teman.
Nah, lalu kita bisa ketikkan mkdir nfs2 slash nfs2 teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, setelah buat direktori, kita bisa nano etc export, lalu enter. Kita ketik di bawah nfs1 nih teman-teman, slash nfs2. Lalu kita bisa tab 2 kali. Lalu kita akan masukkan IP yang boleh diakses, yaitu 172.1.0/24 teman-teman. Lalu kita bisa kurung buka rw, sings kurung tutup. Kita coba cek dulu. Lalu kita bisa Ctrl X Y enter ya. Lalu kita restart dengan perintah systemctl restart nfs min kernel min server. Lalu kita bisa buka Ubuntu client. Lalu kita juga akan buat direktori di sini, mkdir terima min nfs2 seperti ini. Lalu di enter. Lalu kita akan buat direktori ini digunakan untuk terima file dari nfs2. Kita bisa masuk ke root. Lalu kita bisa masukkan perintah ini, mount IP-nya .2 slash, lalu ini kita ganti jadi nfs2, lalu home, nah lalu user terima nfs2, lalu bisa di enter saja teman-teman. Lalu kita bisa exit dulu. Nah, kita coba ls ya, ls terima nvs2. Di sini masih kosong, langsung aja kita untuk buat ininya, filenya kita clear aja agar tidak mengganggu. Lalu kita bisa ketikkan touch slash nfs2, lalu slash misal wawa.txt saja ya. Lalu kita bisa enter. Lalu kita cek lagi. Oke, di sini saya sudah ada file wawa.txt-nya. Yang kelima, ini ada mount nvs permanen. Nah, selanjutnya kita akan melakukan mount permanen supaya ketika kita tuh mematikan klien Ubuntu dan Debian servernya, itu ketika dinyalakan lagi kita tidak perlu mengkonfigurasi mount satu persatu seperti tadi. Kita bisa ketikkan nano /etc /fs tab, lalu enter. Maaf teman-teman, kita masuk ke root dulu ya. Lalu kita bisa nano /etc /fs tab. Lalu kita bisa taruh di sini.
kita bisa ketikkan IP-nya, IP Debian server 10.10.2 lalu /2 /nfs 1/home /naswa atau /user lalu /terima nfs 1 nih teman-teman. Kita tab 2 kali, lalu nfs kita tab sekali, kita underscore netdev teman-teman, lalu kita bisa save. Dan ya, di sini kita sudah berhasil. Jadi sekarang ketika kita mau mematikan Ubuntu atau Debian server, kita tidak perlu lagi mengkonfigurasi mount satu persatu. Itulah tadi video tentang penjelasan NFS server. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.